Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Kalau cerita soal menteri mundur menjelang pemilu presiden atau yang sedang mencalonkan presiden sebenarnya bukan cerita yang baru. Sejarah politik Indonesia pasca reformasi paling tidak sudah menunjukkan ada 4 menteri yang mundur ketika mereka ikut dalam bursa pemilihan presiden. Yang pernah mundur adalah Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono ya pada tahun 2004. Dia juga kemudian mundur. Begitu juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Yusuf Kala di tahun 2004. Keduanya mundur dan kemudian berpasangan SBY JK dan kemudian memenangkan pertarungan Pilpres di tahun 2004. Yusuf Kala resmi menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Megawati Soekarno Putri. Alasannya memang pertimbangan etika ya. Seperti dikutip di bbc.com, Kala mengatakan mundur karena memang ingin maju dalam bursa pemilu presiden di tahun 2004 bersama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dan karena pertimbangan etika itulah kemudian mundur. Menteri lain yang pernah mundur adalah Menteri Agung Gumelar ya, Menteri Perhubungan. Agung kemudian berpasangan dengan Hamzah Has. Pasangan itu kemudian kalah dalam putaran pertama pemilu presiden 2004. Ada yang juga mundur adalah Menko Kesra Hatta Rajasa. Hatta mundur dari kabinet SBY JK, bukan mundur, tidak sempat menyelesaikan masa jabatannya, kemudian dia mundur dan kemudian berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Pasangan itu kalah oleh pasangan Jokowi Yusuf Kala. Hatta mundur setelah mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden ke KPU. Nah, pada Pilpres 2024, Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo sudah mengungkapkan niatnya untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Kapan? Tergantung pada momentum. Nah, yang menarik adalah kita coba lihat bagaimana hukum atau undang-undang mengatur itu. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 170 disebutkan pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Itu adalah rumusan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR pada waktu itu. Jika membaca rumusan itu, memang ada terkesan diskriminatif bahwa menteri memang tidak termasuk yang dikecualikan, artinya harus mundur. Tapi pasal tersebut kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan putusan nomor 68 tahun 2022, 9 hakim konstitusi, ada yang concurrent opinion, saldi isra, mengkoreksi putusan itu sehingga tidak perlu mundur bagi menteri yang akan menjadi calon presiden atau maju sebagai calon wakil presiden. Bahwa ada kekhawatiran publik bahwa akan ada soal netralitas dan penyalahgunaan kekuasaan, ada juga perspektif yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK mempertimbangkan gini, dalam perspektif adanya kekhawatiran melekatnya jabatan pada pejabat yang dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden akan mempengaruhi netralitas yang bersangkutan sehingga diwajibkannya untuk mengundurkan diri. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Artinya MK lebih mempertimbangkan dimensi hak dari yang bersangkutan. Terlebih di dalam 67 mendapatkan jabatan tersebut, pejabat yang bersangkutan memerlukan perjalanan karir yang panjang. Bisa jadi disitulah sesungguhnya puncak karir dari pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, tanpa harus mengundurkan diri, kematangan profesional pejabat yang dimaksud masih dapat dipergunakan dalam memberikan kontribusinya pada bangsa dan negara. Nah, itulah argumen dari Mahkamah Konstitusi sehingga mengkoreksi putusan yang sebelumnya. Ya, nah itulah pertimbangan Mahkamah. Lalu bagaimana kemudian mundur atau tidak mundurnya menteri atau kepala daerah atau siapapun yang menjadi calon presiden ketika aturan legal formal kemudian membolehkan dia tetap maju, memang pertimbangannya adalah soal etika dan moralitas. Kemudian bagaimana kemudian si menteri itu menempatkan etika dan moralitas
yang dipegangnya. Dalam posisi yang seperti sekarang, dalam posisi politik yang berbeda, memang apa yang dikatakan oleh Mahfud MD sebetulnya sangat masuk akal. Terlebih jika setelah Mahfud MD mengatakan akan mundur dan menunggu momentum dan Presiden Jokowi akan menghormati putusan dari Mahfud MD, memang akan lebih elegan kalau kemudian Mahfud MD ya kemudian mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi dan kemudian berada dalam kapal yang berbeda. Dimensi pertimbangan etik dan moralitas inilah yang sebenarnya akan lebih dipegang sehingga benefit elektoral seharusnya tidak terlalu menjadi signifikan, tapi bagaimana kemudian pertimbangan etika, pentingan moralitas yang sekarang ini banyak dikesampingkan itu bisa dipegang oleh Pak Mahfud. Nah, kapan momentum itu akan datang sebenarnya tergantung pada Pak Mahfud MD sendiri kapan akan merealisasikan, tapi sebaiknya memang setelah pernyataan dari Pak Mahfud MD ini direspon oleh Pak Jokowi dengan mengatakan menghormati, seharusnya momentum pengunduran dari Pak Mahfud MD direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena makin terlalu lama kompleksitas politiknya memang akan berubah. Tapi sepenuhnya tergantung pada Mahfud MD apakah akan menjadi kompas moral bagi bangsa ini atau tidak, dan momentum itu menjadi sesuatu yang penting.